Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Melia, guru matematika dari SMP Negeri 2 Karanganom, Klaten. Anak-anak, karena masih dalam situasi pandemi dan kita belum diizinkan untuk tatap muka, jadi anak-anak masih harus belajar secara daring di rumah. Tapi jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, pada pertemuan kemarin, Ibu sudah membahas materi statistika, yaitu rata-rata gabungan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas masih dalam materi statistika, yaitu pencarian data. Selamat menyaksikan, semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian. Anak-anak, untuk materi pencarian data yang pertama, kita akan belajar jangkauan. Nah, jangkauan itu apa? Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Jadi nanti nilai terbesarnya berapa, nilai terkecilnya berapa, kita kurangkan. Jadi kita langsung masuk ke contohnya. Diketahui, nilai ulangan matematika Andi pada semester 1, 60, 78, 94, 83, 72, 68, 76. Berapakah jangkauannya? Jadi tadi apa? Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Sekarang perhatikan data nilai ulangan Andi. Yang terbesar, ini yang terbesar 94. Lalu yang terkecil ini 60. Jadi jangkauannya 94 dikurangi 60, yaitu 34. Jadi jangkauan dari data ini, data nilai ulangan Andi adalah 34. Mudah ya untuk masalah jangkauan. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang kuartil. Jadi pengertiannya, kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Jadi ingat di sini kuncinya, data harus sudah diurutkan. Jadi ketika diberikan data jangan langsung dicari, tapi diurutkan terlebih dahulu. Jadi misalnya di sini ada data. Nanti kalian harus urutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, tengah-tengah dari nilai terkecil dan terbesar itu ada namanya Q2. Nah, Q2 itu kemarin kita sudah belajar nilai tengah. Q2 itu bisa juga disebut dengan median. Jadi Q2 dan median itu sama. Nah, dari nilai terkecil ke X2, kita cari tengah-tengahnya. Itu ada Q1. Lalu dari Q2 dan ke nilai terbesar, itu nilai tengahnya namanya Q3. Jadi untuk lebih jelas, kita langsung coba ke latihan soal. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 9, 7, 5, 6, 8, 9, 4. Jadi yang pertama, kita harus urutkan data ini dulu. Urutannya menjadi yang paling kecil, 4, lalu 5, 6, 7, 8, 9, dan 9. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 9. Lalu, kita cari, pertama biar lebih gampang, kalian cari nilai Q2-nya dulu. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 data. Kemarin kalau datanya ganjil, cara cari Q2 adalah X plus 1 per 2. Jadi nilainya di sini ada 7. Jadi 7 data, 7 ditambah 1 dibagi 2, yaitu 4. Jadi data keempat ini. Nah, data keempat ini adalah Q2. Lalu, ketika data ini sudah dipakai menjadi Q2, ini tidak boleh dipakai lagi. Jadi tinggal datanya 4, 5, 6, dan 8, 9, 9. Sekarang kita coba yang ini dulu. Jadi 8, 9, 9. Tengah-tengahnya yang mana? Yaitu yang ini. Ini tengahnya, ini Q3. Lalu dari data 4, 5, 6. Jadi ada 3 data. Yang di tengah yang mana? Yang angka 5 ini. Jadi ini adalah Q1. Jadi sudah ketemu ya. Jadi Q1-nya adalah 5, Q2-nya 7, dan Q3-nya adalah 9. Nah, jadi ini ada penjelasan Q1. Ini adalah kuartil bawah. Q2 itu kuartil tengah
atau median. Q3, kuartil atas. Ini harusnya kuartil bawah. Itu ya anak-anak. Kita akan coba latihan soal selanjutnya. Nah, anak-anak, untuk soal selanjutnya, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 9, 7, 5, 8, 6, 9, 9, 4. Langkah pertama, jangan lupa urutkan terlebih dahulu. Kita harus urutkan dari paling kecil. 4, lalu 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Jadi urutan datanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Kita cari nilai tengahnya dulu. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi datanya ada 8. Jadi nilai tengahnya 8 ditambah 1 dibagi 2, yaitu 4,5. Nah, mencari data ke-4,5 gimana? Yaitu 4,5. Jadi data ke-4 dan data ke-5 dibagi 2. Nah, ini namanya Q2 atau mediannya. Lalu, karena ini datanya ada di tengah-tengah, antara 7 dan 8, jadi 7 dan 8 ini masih bisa dipakai lagi. Karena ini di tengah-tengahnya. Tapi kalau pas di angka 7 atau di 8-nya, angka itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, sekarang kita akan mencari yang sini dulu. Di sini ada angka 8999. Tengah-tengahnya mana? Oh, ini ada 4, berarti datanya ada 4, berarti 4 ditambah 1 dibagi 2, yaitu 5 bagi 2, 2,5. Data ke 2,5 mana? Ini 1, 2, berarti di sini. Berarti antara 9 dan 9. Yaitu di sini, ini namanya Q3. Sekarang ini juga. 4, 5, 6, 7. Tengah-tengahnya mana? Jadi datanya ada 4, berarti 4 plus 1 bagi 2, yaitu 5 bagi 2, atau 2,5. Data ke 2,5, 1, 2 di sini setengahnya. Berarti antara 5 dan 6. Nah, antara 5 dan 6 ini namanya Q1. Nah, menghitung Q1, Q2, dan Q3-nya bagaimana? Jadi Q1, ini antara 5 dan 6. Jadi 5 ditambah 6 dibagi 2. Yaitu 5,5. Lalu Q2, antara 7 dan 8. Jadi 7 dan 8. 7 tambah 8 bagi 2, yaitu 7,5. Lalu Q3-nya, di sini antara 9 dan 9, yaitu 9 tambah 9 bagi 2, yaitu 9 untuk nilai Q3-nya. Nah, materi selanjutnya, dari data ini kita akan cari jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu apa? Yaitu kuartil atas atau Q3 dikurangi kuartil bawah Q1, yaitu Q3-nya ada 9 dan Q1-nya 5,5. Jadi dari soal ini jangkauan interkuartilnya adalah 9 dikurangi 5,5, hasilnya 3,5. Nah, sekarang jangkauan semi interkuartil. Jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Jadi setengah dari Q3 dikurangi Q1. Setengah dari Q3-nya 9, Q1-nya 5,5. Jadi setengah dari 3,5, yaitu 1,75. Untuk lebih gampang, ketika ditanyakan jangkauan semi interkuartil, ketika kalian sudah menghitung jangkauan interkuartil, tinggal dari jangkauan interkuartil dibagi 2, itu menghasilkan jangkauan semi interkuartil. Nah, anak-anak, untuk materi pada hari ini cukup sekian. Mungkin kalian merasa bosan ataupun lelah karena terus-terusan belajar daring, tapi jangan pernah menyerah, karena kalian masih berproses. Akar dari pendidikan memang pahit, tapi buahnya manis. Jadi kalian masih berproses untuk memetik buah yang manis untuk kehidupan kalian selanjutnya. Cukup sekian materi hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar, jangan pernah menyerah, jangan lupa berdoa.
selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.